Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Trisna. Bu Trisna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Walaupun sebenarnya saya kesini itu mau nemuin Ibu dan ada yang ingin saya sampaikan Bu. Oh begitu. Silakan Bu Trisna, apa yang ingin diutarakan ke saya? Ya Bu Yuli, sebenarnya saya ingin meminta bantuan untuk menjadi pengamat kucing saya gitu ya, yang akan saya lakukan agar saya bisa mendapatkan umpan balik dari kucing tersebut. Tapi itu pun kalau ibu bersedia dan ibu mempunyai waktu Bu hari ini. Oh begitu Bu Trisna. Baiklah, hari ini ya kita mulai Bu Trisna. Iya Bu, hari ini. Bagaimana Bu Yuli bisa ya? Oke, baiklah kalau begitu. Saya siap melakukan pengamatan terhadap kucing yang akan Bu Trisna lakukan. Kalau boleh saya tahu, persiapan kemampuan kompetensi kucing apa yang akan saya amati dalam kucing tersebut, Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, saya cukup memahami bagaimana kucing ini dilaksanakan, terutama dalam kompetensi inti Bu, yang tidak boleh saya lupakan dalam melaksanakan kucing. Oh, begitu. Bisa Bu Trisna sebutkan kompetensi inti tersebut? Eh, ya baik Bu Yuli, kompetensi inti yang pertama yaitu ya berupa kehadiran penuh ya Bu ya, atau presence. Nah ini berarti seorang coach itu harus benar-benar ada di hadapan seorang coach, dan jadi tidak boleh fisiknya saja gitu ya yang berada di hadapan coach. Nah terus yang kedua, seorang coach itu juga harus bisa jadi pendengar yang aktif dan sabar agar identifikasi permasalahan si coach itu semakin maksimal Bu. Selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga bisa menuntun si coach untuk menemukan solusi dalam pemecahan masalah yang sedang coach hadapi Bu. Oh, baik Bu Trisna. Saya kira sudah sangat bagus sekali pemahaman Ibu Trisna tentang kucing ya. Jadi silakan Bu Trisna melaksanakan kucingnya dan saya coba untuk amati serta menguatkan percakapan kucing Bu Trisna nantinya. Oh ya Bu, baik. Terima kasih banyak ya Bu Yuli. Saya akan langsung ke tempat coach untuk memberitahukan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kucing. Terima kasih banyak Bu Yuli. Ya Bu, silakan beritahu saya ya apabila sudah mau coaching agar saya bisa mengamatinya. Iya Bu, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Bu Trisna. Oh ya Pak Herman, ini perkenalkan ini Bu Yuli. Ibu ini yang akan mengamati kita dalam coaching ini nanti Pak. Apakah Pak Herman tidak keberatan? Oh tidak Bu, silakan saja. Saya senang bertemu Ibu Yuli karena saya memang ada sedikit masalah ini Bu. Oh iya Pak, kelihatan tuh dari wajahnya kalau Pak Herman sekarang lagi bermasalah ya Pak ya. Wajahnya kusut Pak. Waduh, Bu Trisna ini seperti seorang paranormal saja yang bisa baca pikiran orang lain dari raut wajah. Tapi betul sekali Bu Trisna, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya dan sering sekali ribut bicara sendiri sesama mereka pada saat sedang menjelaskan. Dan itu sampai terdengar di kelas sebelah Bu. Oh gitu. Jadi permasalahan yang Pak Herman hadapi itu tentang permasalahan siswa yang tidak menghargai ya Pak ya. Tidak menghargai, terus kurang antusias dalam pelajaran Bapak. Eh, Menurut Pak Herman, dari permasalahan yang di atas itu apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Iya Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar dan tidak selalu ribut setiap kali belajar Bu Trisna. Dan saya juga menginginkan kalau bisa ya, pembelajaran saya itu terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, tenang, tapi aktif dalam belajar. Oh iya Pak Herman, menurut Pak Herman, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias Pak dalam pembelajaran? Bersama Bapak pastinya ya, dan kenapa muridnya itu sering ribut di kelas setiap kali Bapak mengajar? Oke Bu, kalau saya ingat kembali Bu Trisna ya,
Hal yang menyebabkan murid tersebut kurang antusias dan sering ribut itu adalah mungkin dikarenakan pembelajaran saya sepertinya membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya kelihatannya terlalu dominan di dalam pembelajaran itu, Bu. Bercerita di depan murid-murid saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga mereka sering berbicara sesama rekan sebangkunya tanpa peduli apa yang sudah saya jelaskan. Oh gitu ya Pak ya. Eh, Pak Herman, apa hal yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak ya? Jadi agar siswa tersebut lebih fokus dalam belajar dan tidak asik ngobrol sendiri ketika Bapak sedang memberikan pelajaran, Pak. Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan juga pembelajaran yang bersifat dua arah, Bu. Tidak satu arah, hanya saya saja yang berbicara, sedangkan muridnya dia mendengarkan, asik sendiri, mengobrol dengan temannya. Wah, saya sependapat dengan Pak Herman ya. Lalu menurut Pak Herman, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games, dan apabila waktu siang hari, di saat anak-anak kelihatannya banyak yang mengantuk dan fokusnya mulai berkurang, saya ambil waktu jeda sejenak dengan melakukan teknik stop Oke. atau mindfulness agar pembelajaran bisa berlanjut lagi, Bu. Dan dalam suasana yang fresh, segar kembali, dan siap untuk belajar kembali, Bu. Iya, lalu Pak, yang mengenai siswa yang sering ribut di kelas itu Pak, kalau boleh saya tahu itu penyebabnya apa Pak? Karena Bu ya, saya belum untuk keyakinan kelas dalam pembelajaran. Jadi anak-anak kurang akan kesadaran dirinya dalam belajar dengan sungguh, Bu. Ya, sekarang situasi yang seperti apa yang Bapak inginkan saat ini? Saya menginginkan suasana kelas yang menyenangkan dengan di dalamnya murid-murid yang antusias dalam belajar. Iya. Terus selanjutnya bagaimana cara Pak Herman mewujudkan hal tersebut, Pak? Saya akan membiasakan dalam setiap pelajaran saya di awal pembelajaran, saya akan kondisikan untuk selalu membuat keyakinan kelas agar siswa tersebut sadar akan tanggung jawabnya sebagai siswa untuk selalu belajar dan mengembangkan budaya positif di kelas dengan tidak membuat ribut atau gaduh di dalam kelas, dengan saling menghormati antar warga sekolah agar kelas sebelah tidak merasa terganggu oleh perbuatan mereka. Iya, betul, Pak. Saya sangat setuju sekali, Pak ya. Eh, Apa yang sudah Pak Herman terapkan itu tadi. Nah, sekarang Pak, apa Bapak yakin itu bisa diterapkan dalam pembelajaran Pak Herman sendiri, Pak? Jadi rencananya ke depannya seperti apa, Pak, untuk menyelesaikan masalah itu? Ya Bu, saya yakin. Nah, yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengaksikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, saya akan membiasakan membuat kesepakatan kelas sebelum proses pembelajaran. Kemudian, saya akan memberikan tugas berkelompok yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk drama, Hmm. buku, puisi, pantun, makalah, dan lain-lain. Ini akan memacu mereka untuk aktif dan berkolaborasi sesama teman dalam belajar. Ini masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid, Bu. Iya, bagus sekali Pak rencananya, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah ada kriteria yang ingin Pak Herman capai dalam proses Tentunya, perencanaan itu? tentunya ada, Bu. Kriteria yang ingin saya capai adalah terciptanya suasana aman, nyaman, dan kondusif di dalam lingkungan kelas pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran. Iya, iya, iya. Iya. Eh, Baik, Pak Herman. Setelah panjang lebar kita berbicara ya, apa yang ingin Bapak lakukan setelah sesi ini? Saya akan langsung menerapkannya di kelas, Bu Trisna, karena semakin cepat apa yang sudah saya rencanakan ini akan semakin baik buat saya ke depannya nanti, Bu. Oke, kapan itu rencananya, Pak?
Insya Allah besok Bu, karena besok saya ada jam mengajar di kelas. Oke, bagus sekali ya Pak Herman, saya sangat mendukung. Artinya semakin cepat semakin baik ya Pak. Dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang sudah Pak Herman inginkan ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Trisna atas waktunya untuk berbagi dan mendengarkan permasalahan saya. Semoga ini menjadi ladang amal Bu Trisna, serta kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Ya, amin 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 ya. Amin ya robbal alamin Pak Herman. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Yuli, bagaimana setelah mengamati hasil kucing yang sudah saya laksanakan tadi, Bu? Barangkali ada masukan atau umpan balik dari Bu Yuli menyangkut kucing saya tadi, Bu? Baik, terima kasih Bu Trisna. Saya melihat secara umum percakapan Bu Trisna dengan coach tadi sudah sangat luar biasa sekali. Di sana saya melihat si coach merasa sangat terbantu karena sudah mendapatkan solusi dari percakapan coaching dengan Bu Trisna. Tetapi saya ada penguatan sedikit mengenai percakapan coaching itu, di mana diharapkan nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, agar proses coaching itu bisa lebih menjelaskan bagaimana masalah bisa diatasi dan bagaimana memancing solusi bisa muncul dan akhirnya tujuan yang diharapkan dari coaching itu tercapai, Bu. Saya kira itu Bu Trisna. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Yuli. Jadi yang mesti saya kembangkan dan saya kuatkan lagi itu adalah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, agar kompetensi coaching saya sendiri itu semakin meningkat. Nah Bu Yuli, saya mohon izin untuk pamit ya Bu Yuli ya. Terima kasih banyak Bu Ya, Bu Yuli. Trisna. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bu Trisna. Iya Bu Yuli, terima kasih. Assalamualaikum Pak Herman. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi Pak, apa yang ingin kita diskusikan dalam sesi prasupervisi kali ini Pak? Waalaikumsalam Bu Trisna. Saya ingin berdiskusi mengenai pengembangan kompetensi saya di dalam kelas Bu. Oke, baik. Saya siap membantu Pak. Pertanyaan saya yang pertama nih. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya Bu Trisna, saya tertarik untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memahami dan merespon secara empatik terhadap pengamatan, pengalaman, perasaan, dan kebutuhan klien atau coach. Apa Ibu Trisna bisa membantu saya, Bu? Oh iya Pak, tentu saja. Saya senang mendengarnya Pak Herman. Bagian mana Pak yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati Pak, agar dapat memberikan umpan balik yang relevan? Saya pikir akan sangat membantu jika Ibu Trisna dapat mengamati interaksi saya dengan coach dalam sesi coaching nanti, Bu. Terutama dalam hal bagaimana saya menanggapi emosi atau perasaan yang mungkin muncul, serta bagaimana saya menginterpretasikan dan menanggapi kebutuhan mereka dalam lebih sensitif, Bu. Oke, baik Pak. Saya akan mengamati interaksi tersebut dengan fokus pada respon empatik ya Pak ya, dan pengelolaan kebutuhan coach. Apakah ada aspek khusus atau situasi tertentu yang ingin Bapak perlu dicatat? Saya ingin khususnya memperbaiki cara saya menunjukkan empati saat coach menghadapi tantangan atau ketidakpastian dalam proses mereka. Saya berharap dapat mengembangkan kemampuan untuk lebih mendengarkan dengan teliti dan merespons dengan lebih baik, Bu. Iya Pak, saya akan mencatatnya ya Pak Herman ya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan Bapak saat ini dalam hal coaching? Saya merasa masih bisa lebih baik dalam mengelola respon empatik secara konsisten, terutama dalam situasi yang menuntut pengaturan yang lebih sensitif dan responsif, Bu. Ya, saya mengerti. Dari observasi ini, saya akan memberikan umpan balik yang dapat membantu Pak Herman ya mengembangkan kemampuan tersebut lebih lanjut ya Pak ya. Jadi kita bisa menyusun rencana tindakan untuk memperbaikinya setelah sesi observasi ya Pak Herman. Ya, terima kasih banyak Bu Trisna. Saya sangat menghargai bantuan dan dukungannya dalam proses coaching ini, Bu.
Ya, sama-sama Pak Herman. Saya yakin dengan kerja keras dan refleksi Pak Herman, Bapak akan mencapai kemajuan yang signifikan. Mari kita lanjutkan dengan observasi dan pembahasan lebih lanjut di sesi berikutnya ya Pak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang ingin kita bahas dalam sesi coaching kali ini, Bu? Waalaikumsalam Pak Herman. Saya ingin membahas permasalahan kesenjangan dalam memahami siswa di kelas saya. Siswa memiliki latar belakang, kecepatan belajar, dan kemampuan yang berbeda. Dan saya merasa beberapa siswa tertinggal atau merasa tidak tertantang, Pak. Baik, itu adalah masalah yang penting untuk kita bahas. Apa tujuan yang Ibu harapkan dari sesi coaching kali ini, Bu? Saya ingin menemukan strategi ya Pak ya, atau pendekatan yang bisa membantu saya mengatasi kesenjangan ini, sehingga setiap siswa merasa didukung dan mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya Pak. Oke, Bu. Pemetaan situasinya, mari kita mulai dengan identifikasi masalah lebih dalam lagi. Apa yang telah Ibu perhatikan mengenai perbedaan latar belakang, kecepatan belajar, dan kemampuan di antara siswa-siswa Ibu? Saya melihat bahwa beberapa siswa dengan latar belakang yang lebih kuat atau memiliki pengalaman sebelumnya lebih cepat dia Pak memahami materi. Sementara siswa yang lain mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama atau pendekatan pembelajaran yang berbeda Pak. Baik, bagaimana dengan strategi yang sudah Ibu coba sejauh ini untuk menangani perbedaan tersebut? Saya sudah mencoba membedakan tugas, Pak ya, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Tetapi saya merasa masih perlu pendekatan yang lebih sistematis lagi. Bagus. Sekarang, mari kita pikirkan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan ini, Bu. Bagaimana ide yang bisa Ibu pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Rencana awal yang akan saya lakukan ya Pak adalah menggunakan pendekatan diferensiasi yang lebih sistematis seperti menyusun peta keahlian siswa dan menyesuaikan pengajaran berdasarkan pada tingkat pemahaman mereka. Saya juga akan melakukan penilaian awal untuk memahami kebutuhan individu siswa yang lebih baik. Setelah Ibu menerapkan strategi ini, bagaimana cara Ibu untuk mengevaluasi keberhasilannya? Apa yang akan menjadi tanggung jawab Ibu dalam memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan yang tepat? Saya akan melakukan penilaian berkala, Pak, untuk melihat apakah perbedaan dalam pemahaman siswa sudah terlihat. Dan saya akan terus berkomunikasi dengan siswa dan kolega untuk memperbaiki pendekatan jika diperlukan. Baik, terdengar seperti Ibu sudah memiliki rencana yang solid. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau mencari dukungan tambahan jika Ibu menghadapi tantangan dalam proses ini. Nah, Bu Yuli, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini? Apakah Ibu Yuli sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu di kelas? Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas bimbingannya Pak Herman. Saya merasa lebih percaya diri Pak sekarang untuk melangkah maju dengan rencana ini. Dan saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas Pak. Dan akan saya terapkan dalam pelajaran saya untuk kedepannya. Mudah-mudahan saya dapat menjadi salah satu guru yang diharapkan murid ya Pak. Dan juga akan selalu dirindukan murid kehadiran saya di dalam kelas ya Pak. Amin. Sama-sama Bu Yuli, semoga menjadi guru yang hebat. Ya. Assalamualaikum Pak Herman. Bagaimana Pak perasaan Pak Herman setelah sesi supervisi yang sudah kita laksanakan tadi? Waalaikumsalam Bu Trisna. Saya merasa cukup baik. Saya tertarik untuk mendengar evaluasi dari Bu Trisna. Oke, baiklah. Kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana Bapak menilai performa diri Bapak sendiri dalam kompetensi tadi Pak? Saya merasa cukup percaya diri dalam beberapa aspek, Bu, terutama dalam kemampuan untuk memahami dan merespons secara empatik terhadap pengalaman, perasaan, dan kebutuhan klien atau coach saya, Bu. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya merasa percaya diri karena saya telah melatih diri saya untuk mendengarkan dengan teliti dan memahami perspektif
serta perasaan yang mungkin dialami oleh klien atau coach saya juga telah melihat hasil positif dalam membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi, Bu. Oke, kalau boleh saya tahu Pak Herman, bagaimana Pak Herman mengembangkan kemampuan ini ya selama ini ya Pak ya? Saya sering menggunakan teknik refleksi aktif dan pertanyaan terbuka untuk membantu klien atau coach mengeksplorasi lebih dalam tentang pengalaman dan perasaan mereka. Saya juga belajar untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan mereka selama proses coaching, Bu. Oke, oh ya Pak Herman, apakah ada contoh atau situasi yang menurut Bapak itu berhasil dalam menunjukkan kemampuan Bapak ini Pak? Ya ada, Bu. Misalnya, saya baru-baru ini bekerja dengan seorang klien yang mengalami kesulitan dalam mengelola stres di tempat kerja. Dengan mendengarkan secara empati dan mengajukan pertanyaan yang memungkinkan dia untuk mengungkapkan perasaannya secara lebih terbuka, kami dapat menemukan strategi yang lebih efektif untuk membantunya menghadapi tantangan tersebut. Oke, untuk rencana Pak Herman ke depannya nanti bagaimana Pak? Dalam meningkatkan kemampuan Bapak ini di masa depan ya, pastinya ya Pak Herman ya. Tentunya, saya berencana untuk terus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang terkait dengan hal keahlian ini, Bu. Saya juga akan meminta umpan balik secara teratur dari klien atau coach saya, serta rekan kerja yang saya untuk memastikan bahwa saya terus berkembang dalam cara yang bermanfaat bagi mereka. Oke Pak, itu adalah pendekatan yang sangat baik ya Pak ya. Dengan refleksi yang terus-menerus dan komitmen untuk pengembangan diri Bapak sendiri, itu saya akan sangat yakin sekali ya Pak ya, Bapak akan mampu memahami dan merespon secara empatik terhadap klien atau coach yang nantinya ini pembahasannya sangat informatif sekali ya Pak ya. Terima kasih, Bu Trisna. Saya menghargai bimbingan dan umpan balik Ibu. Oh iya Pak, sama-sama Pak Herman. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak Herman ya. Pasti, Bu. Baik, sampai ketemu coaching selanjutnya Pak Herman. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, salaman ulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Herman. Alhamdulillah baik Pak. Jadi, maksud pertemuan pada hari ini, kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu, terkait Ibu yang akan melaksanakan kegiatan coaching. Dan kali ini saya akan bertindak sebagai observer yang ingin mendiskusikan beberapa hal mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Juga nantinya saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Dan seperti yang kita ketahui Bu, bahwa prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik, siap Pak. Mohon bantuannya ya Pak. Oke, baik Bu. Potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching? Rencananya potensi yang akan saya laksanakan pada proses coaching ini ada 3 ya Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh Pak atau present. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan Pak pada proses kegiatan coaching yang akan saya laksanakan Pak. Baik Bu, selanjutnya kalau boleh saya tahu, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan tersebut, kompetensi mana yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan? Oke Pak, jadi dari ketiga kompetensi tadi, menurut saya yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu ada 2. Yang pertama adalah saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif Pak. Selanjutnya Bu, terkait dengan indikator. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan ya Pak dari kegiatan coaching tersebut adalah saya menginginkan si coach
bisa mengeksplor ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang ia hadapi sendiri. Oh, jadi begitu ya, Bu. Baik, Bu. Kayaknya kita sudah di ujung sesi nih, Bu. Jadi, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu akan laksanakan. Tapi, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu. Bisa, Bu, ya? Terima kasih. Kalau begitu, saya silakan kepada Ibu untuk melaksanakan proses coachingnya bersama coach Ibu ya. Semoga lancar dan semoga berhasil, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Trisna, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu kemarin sudah WA saya, katanya mau ngajak ngobrol. Apa nih yang akan kita bicarakan sekarang? Ya, Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu ya Bu ya. Jadi sebenarnya saya ini mau bercerita Bu ya. Kenapa yang berhubungan dengan akhir-akhir ini saya merasa kalau murid saya yang sering bersikap kurang sopan di dalam kelas Bu ya. Dan kesannya memang mereka kurang menghargai seperti itu. Dan saya sudah mencoba Bu menanyakan kepada mereka mengapa mereka berperilaku seperti itu terhadap saya. Jadi saya ini selaku guru dan juga sebagai wali kelasnya ya Bu ya. Nah, sebagian besar dari mereka itu menjawab Bu, katanya enak kalau sama Bu Trisna, seperti itu Bu kata mereka Bu. Jadi memang pada awalnya saya memposisikan diri saya sendiri itu sebagai seorang teman untuk mereka kan. Nah, saya merasa ketika saya dulu memposisikan diri saya itu sebagai seorang teman, saya anggap berhasil Bu. Dan ternyata sekarang itu malah seperti bumerang bagi saya sendiri. Jadi seperti itu Bu ceritanya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Dari percakapan ini, apa yang akan Ibu harapkan? Ya, sebenarnya saya tuh ingin menemukan cara Bu atau menemukan solusi ya dari bagaimana supaya saya dan siswa saya di kelas 6 ini bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai seorang gurunya Bu dan sebagai wali kelasnya pastinya. Nah itulah yang menjadi inti dan tujuan saya untuk mengajak Bu Yuli berdiskusi hari ini Bu. Jadi harapan saya peserta didik itu bisa lebih aktif di kelas, bisa berperilaku sopan santun, menghargai guru, dan juga mereka bisa memiliki mental yang lebih kuat Bu. Jadi ketika saya menasehati gitu ya, apapun itu bisa diterima oleh mereka Bu. Oh iya iya iya. Gini Bu Trisna, saya juga mau tanya Bu, apa yang menjadi kendala Ibu sehingga murid-murid di kelas Ibu bersikap tuh kurang sopan kepada gurunya? Iya Bu, jadi seperti ini ya Bu ya. Jadi menurut saya kendala terbesar itu adalah saya belum bisa bersikap tegas Bu kepada mereka. Jadi maka dari itu mental mereka itu belum kuat Bu. Dan sehingga saya sebagai seorang guru itu memposisikan diri saya sebagai seorang teman gitu ya. Nah saya juga dulu belum mengajar tentang posisi kontrol Bu ya, belum belajar saya itu Bu. Nah jadi sehingga saya merasa posisi kontrol sebagai teman itu merupakan salah satu-satunya ya, satu-satunya posisi kontrol yang baik untuk dilakukan karena lebih dekat dengan anak itu pastinya Bu. Tapi ternyata setelah saya mempelajari itu ya, ternyata saya salah Bu memposisikan diri saya itu sebagai seorang teman. Harusnya saya memposisikan diri saya itu sebagai seorang manajer gitu ya. Nah ketika saya tegas Bu, mereka nggak berani Bu, mereka malah takut seperti itu. Mereka takut dan mereka mengatakan kalau Bu Trisna tuh sekarang berubah gitu ya. Nah inilah Bu yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Baik Bu, setelah mendengar cerita dari Ibu Trisna tadi, jika kita nilai dalam bentuk level ya Bu atau skala masalah ya Bu, Iya. yang masalah yang Ibu hadapi ini pada level berapa ya Bu? Saya mungkin akan menilai diri saya sendiri itu Bu ya. Kalau seandainya dinilai dengan kalau ditanya level Bu, saya mungkin sekarang ini berada di skala atau level ke-6 Bu.
Jadi mengapa saya bilang begitu tuh karena saya belum merasa optimal dalam menuntun peserta didik saya untuk menjadi peserta didik yang berkarakter baik, sopan dan menghargai guru. Ini saya belum konsisten dalam memposisikan diri saya sebagai manajer. Jadi karena saya pikir peserta didik itu masih jauh untuk bisa dikatakan sempurna ya Bu ya. Jadi saya berharap harapannya tidak muluk-muluk Bu, bisa mencapai level 10 seperti itu ya. Saya berharap ada di level 8 sampai level 9 saja, itu sudah menurut saya sudah baik gitu Bu. Ya, 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 ya. Jadi dari masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level yang Ibu anggap baik tadi Bu ya, ideal yang menurut Ibu ideal tadi. Iya, iya. Ya, saya pikir Bu, langkah yang bisa saya lakukan untuk mencapai level tersebut Bu ya, dengan terus membimbing, terus mengingatkan dan mengarahkan, dan terus memotivasi mereka agar selalu bersikap positif dalam menghargai guru Bu. Nah, untuk itu Bu, salah satu cara yang sudah saya lakukan itu adalah membuat keyakinan kelas. Yaitu ini sudah disepakati bersama Bu, dan saya juga akan berusaha untuk memaksa diri saya ya Bu ya, yang sekarang ini berada di posisi sebagai seorang manajer. Jadi posisi kontrol saya saat ini adalah sebagai seorang manajer, dan saya coba untuk menerapkan segitiga restitusi terhadap peserta didik yang menemui masalah di kelas ataupun di rumah gitu ya. Juga saya akan selalu berkolaborasi dengan orang tua dan juga Bu kolaborasi dengan teman sejawat itu Bu mungkin. Oke, 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 oke. Siapa saja ya Bu yang bisa Ibu libatkan untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Iya, yang bisa saya libatkan Bu seluruh warga kelas Bu, karena ini kan permasalahannya di kelas ya Bu ya. Jadi saya akan meminta diri saya dan peserta didik saya itu untuk berkomitmen melakukan rencana yang sudah saya buat. Saya akan konfirmasi kepada mereka dan meminta kita semua itu untuk komitmen dalam melakukannya Bu. Oh baik Bu, luar biasa sekali rencananya Bu Trisna ya. Kapan Bu bisa dilakukannya? Iya, rencananya akan segera Bu kita lakukan. Ini karena rencana ini akan saya mulai itu insya Allah nanti akan dimulai selesai anak-anak ujian semester ganjil Bu. Oke, oke, oke. Baik Bu Trisna, kita sudah berada pada sesi akhir percakapan Ibu ya. Dan saya ada sedikit ya pertanyaan sedikit ya Bu. Bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Oh iya Bu, perasaan saya itu sangat-sangat lega sekali Bu ya. Saya bahagia sekali bisa bertukar pikiran dengan Bu Uli. Saya juga bisa menemukan solusi. Karena biasanya Bu, kalau saya punya masalah sendirian itu nggak enak ya Bu ya. Nyesek Bu rasanya di hati itu Bu ya. Dari obrolan kita ini, itu saya menentukan rencana atau langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya nanti Bu. Jadi terima kasih banyak Bu Yuli atas waktunya yang berharga ini dan atas solusinya Bu. Saya sangat-sangat berterima kasih Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menjadi guru yang diimpikan oleh oleh peserta didik, disayangi seperti itu, bukan hanya sebagai guru, wali kelas, bahkan mungkin bisa dijadikan sebagai orang tua yang kedua di sekolah Bu. Iya, iya, iya. Baik Bu Trisna, sama-sama ya Bu Trisna. Semangat ya Bu Trisna belajarnya, semangat mengajar ya Bu Trisna. Siap. Terima kasih banyak ya Bu Yuli. Ya saya permisi Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu? Waalaikumsalam Pak Herman. Iya Pak, alhamdulillah. Saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya tadi. Baik Bu, jadi karena itu coaching tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan ini merupakan pertanyaan pasca observasi setelah Ibu melaksanakan coaching. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu tadi? Baik Pak, setelah saya melakukan coaching tadi, saya dapat menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya ya Pak, saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan alur tirta.
Jadi, dari mulai saya menentukan atau menanyakan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, Pak. Dan yang ketiga, rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Seperti itu. Baik Bu, jadi menurut Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu? Iya, Pak, betul. Oke baik Bu, sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang pengamatan lakukan? Iya, Pak, silakan. Oke, baik Bu. Jadi hasil dari pengamatan saya, proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dan coach. Kemudian juga alur tirta sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali kompetensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dan juga saya lihat coachnya juga sepertinya sudah tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan saya lihat prinsip coaching juga sudah ada Bu. Jadi alhamdulillah ya Bu, menurut pengamatan saya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching ada. Oke, baik, Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, sekarang ini setelah mendengarkan hasil coaching dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Baik Pak, setelah saya mendengar hasil dari pengamatan proses kucing yang sudah Bapak lakukan, jujur ya Pak, saya senang sekali. Ternyata proses kucing yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, baik Bu. Sekarang ini setelah selesai proses coachingnya, selanjutnya adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Tentu ada ya Pak. Jadi rencana saya ke depannya saya akan terus berlatih melakukan kegiatan kucing ini Pak. Supaya nanti saya akan terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan dari kuce. Dan kuce mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach dapat terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan coachnya, Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Yuli. Rencana tindak lanjutnya. Ibu akan terus berlatih supaya nanti istilahnya itu Ibu akan menjadi mahir dalam menjadi coach bagi rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Nah, Bu, kita sudah berada di akhir sesi nih Bu. Jadi, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhir sesi ini? Cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri saja percakapan sesi kali pasca observasi ini ya Bu. Semangat terus Bu dalam belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.